Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang search, yaitu teknik menyelesaikan suatu masalah dengan metode search. Sebelumnya, mohon maaf kalau suara saya tidak jelas karena kondisi sedang hujan, jadi mungkin terdengar suara hujan di luar di sana. Jadi semoga tidak mengurangi konsentrasi kita semua. Nah, pada metode search ini, hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdasan adalah kesuksesan dalam pencarian. Pencarian adalah suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Jadinya, kesuksesan dari sebuah kecerdasan buatan dapat ditemui dari hasil pencarian, di mana hasil pencarian tersebut akan menemukan suatu goal atau sebuah solusi, di mana dalam pencarian itu harus melalui ruang keadaan, di mana ruang keadaan ini berisikan tentang sebuah kemungkinan-kemungkinan yang terdapat pada sebuah permasalahan hingga terdapat sebuah solusi. Untuk mengukur performasi metode pencarian terdapat 4 kriteria, yaitu ada completeness. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusi memang ada, atau time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencari sebuah solusi. Lalu ada space complexity, yaitu berapa banyak memori yang diperlukan dalam menyimpan ruang keadaan yang telah kita buat beberapa kemungkinan yang akan terjadi untuk menemukan sebuah solusi atau permasalahan. Lalu ada optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Artinya, dari berbagai macam solusi akan dicarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, pencarian atau pelacakan merupakan salah satu teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang kecerdasan buatan. Berarti salah satu solusi dalam kecerdasan buatan dengan menggunakan teknik pencarian atau pelacakan sebuah solusi. Teknik dasar pencarian masalah memberikan suatu kunci bagi banyak sejarah penyelesaian penting dalam bidang kecerdasan buatan. Contoh beberapa aplikasi yang menggunakan teknik pencarian, yaitu masalah routing atau traveling salesman problem, lalu persaing bahasa dan interpersepsinya, lalu permainan, lalu ada logika pemrograman, lalu ada pengenalan pola, lalu ada sistem pakar berbasis kaidah. Ini merupakan salah satu kasus yang menggunakan pencarian dalam menyelesaikan sebuah masalah. Teknik pencarian pada dasarnya terdapat dua teknik, yaitu ada pencarian buta atau blind search, yaitu dan juga pencarian terbimbing atau heuristic search. Nah, apa sih bedanya untuk teknik pencarian? Pencarian buta merupakan sekumpulan prosedur yang digunakan untuk pelacak ruang keadaan. Pencarian berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan. Idenya adalah menguji seluruh kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Pendekatan ini kurang efisien dan merupakan pemaksaan atau brutal force dalam memecahkan masalah yang sangat besar jumlahnya keadaan baru muncul. Sehingga alternatif yang muncul diperbandingkan pun menjadi lebih banyak. Akibatnya, diperlukan waktu yang lama untuk menemukan satu solusi. Artinya, dengan pencarian buta akan diujikan secara keseluruhan sebuah kemungkinan yang terjadi dan secara detail akan ditelusuri walaupun memiliki kaidah atau memiliki isi yang sangat banyak, maka semua variabel tersebut akan ditelusuri satu persatu. Nah, ini adalah pencarian buta, sehingga memerlukan sebuah memori yang sangat banyak untuk teknik pencarian buta. Sedangkan kalau pencarian heuristik
Intinya, pencarian yang lebih spesifikasi lagi. Dia sudah menemukan alur atau sudah menemukan path dari sebuah permasalahan yang ada sehingga tidak perlu dikaji satu persatu kemungkinan yang ada pada ruang tersebut. Dengan demikian, untuk pencarian heuristik lebih ke arah alur dalam pencarian dan sudah ditetapkan alurnya sehingga tidak lagi kita harus menguji variabel satu persatu pada metode ini. Nah, untuk karakteristik masalah, pencarian heuristik adalah metode yang sangat umum yang dapat ditemukan dalam bentuk banyak masalah, meliputi begitu banyak variasi teknik yang spesifikasi, di mana masing-masing efektif untuk menyelesaikan masalah tertentu yang lebih spesifikasi. Untuk memilih metode mana atau kombinasi metode mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, penting untuk menganalisa masalah pada beberapa dimensi, kunci atau karakteristik sebagai berikut. Nah, ini merupakan karakteristik dari sebuah masalah. 1. Dapatkah masalah disederhanakan ke dalam kelompok terpisah atau lebih kecil subprogram yang lebih mudah? Jadinya kita kurangkan beberapa kemungkinan yang tidak mungkin terjadi, kita pilah-pilah mana kemungkinan yang sangat mungkin terjadi. Dapatkah satu tahap penyelesaian solusi diabaikan atau setidaknya tidak dilakukan jika terbukti tidak layak? Kalau misalkan ada solusi satu tidak layak dari permasalahan yang ada, lebih baik tidak usah kita masukkan untuk yang heuristik karena untuk pencarian data ini lebih spesifik lagi, alurnya sudah kita tetapkan. Apakah ruang lingkup bermasalah dapat diprediksi? Jadi mungkin kita harus sudah tahu permasalahan yang ada dengan spesifikasi untuk kemungkinan yang terjadi. Dapat dinyatakan sebuah solusi yang baik untuk penyelesaian masalah tanpa membandingkan dengan solusi lain yang mungkin. Artinya, dalam mencari sebuah masalah ini, kita tidak perlu menyajikan solusi 1, solusi 2, ataupun solusi 3. Cukup kita masukkan solusi yang paling terbaik untuk metode heuristik ini. Solusi yang diinginkan adalah sebagai stata atau jalur menuju stata. Nah, solusi yang kita inginkan langsung menuju ke solusi. Artinya langsung kepada tujuan, tidak perlu memeriksa atau mengkaji semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kita langsung saja membuat sebuah path ya, atau pattern atau jalur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Adakah sejumlah pengetahuan mutlak diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau pengetahuan hanya diperlukan untuk membatasi pencarian? Nah, diperlukannya adalah seorang yang ahli atau menyelesaikan masalah secara mutlak ya atau hanya pengetahuan aja. Jadi kita bedakan benar-benarkah sebuah masalah ini kita butuhkan seorang pakar atau hanya berbasis keilmuan saja. Dapatkah komputer yang diberikan permasalahan langsung memberikan solusi atau pemecahan masalah memerlukan interaksi antara komputer dan manusia? Artinya masihkah perlu ada manusia dalam melakukan interaksi, bisa berupa multiple choice ataupun bisa berupa instruksi gambar ataupun suara lainnya. Masih perlukah kira-kira? Nah, untuk teknik search ada arah search dapat dilakukan maju atau mundur. Bermula dari keadaan atau start state ya. Kalau arah search dia maju dari start state lalu mundur diawali dari ke tujuan goal state. Artinya kalau maju dari start state menuju goal state, kalau mundur dari goal state menuju ke start state. Topologi proses search ada dua macam penggambaran problem, yaitu pohon atau tree dan juga graph ya, graph berarah atau graph tidak berarah. Nah, dalam bermasalah menentukan sebuah pencarian ada dua bentuk penggambaran, bisa dengan pohon atau tree ataupun dengan grafik. Nah, beberapa contoh metode pencarian adanya breadth first search, depth first search, generate and test, ada hill climbing based first search, yaitu di mana untuk nomor 1 dan nomor 2 termaksud pencarian buta, 3, 4, 5 termaksud heuristik ya, search. Di mana untuk pencarian buta 1, 2 sekali lagi kita membutuhkan semua kemungkinan yang terjadi atau semua jalan harus kita masukkan ke dalam ruang kosong. Sedangkan untuk generate and test, hill climb and base searches, kita sudah memfilterisasi, kita sudah menentukan path atau menentukan jalan tanpa harus memeriksa semua variabel kemungkinan yang akan terjadi. Nah, untuk pencarian buta
ada depth first search, yaitu algoritma breadth first search. Bentuk variabel dengan nama not list dan jadikan sebagai initial state. Sampai goal state ditemukan atau non-state kosong lakukan. Ambil elemen pertama dari not state, sebut dengan E. Jika not state kosong, quit. Jika ada, maka sebut saja E. Kalau dia kosong, langsung keluar. Untuk tiap cara di mana aturan fungsi dapat cocok dengan aturan state lakukan, gunakan aturan fungsi untuk menuju state baru. Jika state baru adalah goal state, maka quit return state stata ini. Jika sudah ada goal, maka langsung kembali ke permasalahan awal. Jika bukan, maka kita harus kembali ke kemungkinan yang ada atau tambahkan state baru di akhir not state list. Nah, ini breadth first search tree untuk masalah bencana air kemarin. Bagaimana di sini terdapat sebuah solusi, yaitu 43 dan 43. Untuk breadth first search terbagi menjadi dua kemungkinan, yaitu di mana pertama bejana ember, yaitu 4 liter dan 0 liter, lalu 0 dan 3 liter, sampai tahap menjadi 4 dan 3 liter, kemungkinan kosong, dan ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam sebuah bencana. Maka ditelusuri semua variabel dari bencana X dan juga bencana Y. Kita fokus ke semuanya untuk breadth first. Sedangkan kebaikan dan keburukan breadth first search, kebaikannya adalah breadth first search tidak akan terjebak untuk menyusuri satu jalur tertentu karena dia itu mencari secara keseluruhan. Jika solusi memang ada, maka dijamin breadth first search akan menemukannya. Pasti dia akan menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada karena lebih mendetail. Keburukannya memerlukan memori lebih besar karena harus menyimpan semua simpul tree yang ditelusuri. Dia harus membaca semua kemungkinan yang terjadi antara dua kasus itu sampai menemukan solusinya. Lalu harus menelusuri semua bagian tree pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Nah, ini yang jadi kunci, harus menelusuri semua bagian tree pada level yang sama. Artinya dia akan menelusuri secara level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Sekali lagi, untuk breadth first search, dia akan menelusuri semua bagian tree pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Sedangkan kalau depth first search, jika initial state adalah goal, quit return access. Nah, jika dia udah goal, langsung quit dan kembali ke akses. Jika bukan, lakukan di bawahnya sampai dicapai sinyal akses atau gagal. Jadi pada dasarnya untuk depth first ini akan mencari mendalam dari sebuah permasalahan sebelum ke level berikutnya. Nah, ini depth first search, dia hanya fokus dulu satu arah, yaitu dia fokus dulu untuk solusi bencana X, yaitu untuk mencapai 4 liter. Dia tidak membahas untuk yang bencana 3 liter. Dia fokus dulu nih untuk solusi bagaimana cara mengisi bencana 4 liter tanpa memperhatikan yang 3 liter. Jadinya secara mendalam dulu penyelesaian masalahnya, baru ke permasalahan yang lain. Itu depth first search. Ingat sekali lagi, untuk depth first search dia menyelesaikan masalah lebih mendalam dulu baru ke level berikutnya. Kalau solusi ini sudah kelar, dia akan menuju ke level pertanyaan selanjutnya. Oleh sebab itu berbeda dengan yang awal gitu ya. Kalau depth first search ini cenderung menghabisi dulu sampai ketemu state terakhir, baru dia menuju ke level awal kembali. Kebaikan memerlukan ruangan memori kecil karena hanya menyimpulkan simpul atau sedang dikerjakan, karena dia hanya menyimpan, tidak membaca semua dari kemungkinan, dapat menemukan solusi tanpa menemukan terlalu banyak ruang search. Nah, dia langsung menentukan jalurnya menuju ke solusi. Keburukannya ada kemungkinan terjebak pada satu jalur sampai terlalu jauh. Karena dia hanya berupa satu jalur dan tidak mengkaji secara keseluruhan, maka kemungkinan yang terjadi hanya cuma satu. Mungkin menemukan jalur panjang ke solusi pada satu bagian dari tree, sementara jalur terpendek tersedia pada bagian lain tree yang belum ditelusuri. Tentu akan ada beberapa jalur yang akan tidak tertelusuri karena dia hanya fokus untuk menyelesaikan satu masalah saja. Nah, untuk
studi kasus dengan menggunakan depth trace ya, saya akan menjelaskannya. Kita akan bagi menjadi dua sheet. Oke, di sini contoh analoginya. Di sini ada sebuah permasalahan dengan menggunakan tree atau studi kasus dengan menggunakan pohon. Di sini dengan menggunakan teknik breadth first search, di mana ada open atau kemungkinan yang terbuka, atau close ini adalah kemungkinan yang sudah dilewati. Artinya open ini adalah kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan close ini adalah kemungkinan yang sudah kita lewatin. Nah, di sini ada BFS ya, atau Breadth First Search. Prosedur pencarian pelebaran pertama merupakan prosedur yang menjamin diperolehnya sebuah solusi jika solusi itu udah ada. Jadinya dia akan mencari berdasarkan level tertentu. Artinya untuk BVS ini akan melebar permasalahannya dari A ke B, C ke D, F ke E ke F, GH dan seterusnya. Dia tidak menspesifikasikan untuk solusi A ataupun permasalahan A ataupun permasalahan B. Dia lebih membaca secara keseluruhan. Nah, ditandai dengan berwarna biru. Coba kita pelajari untuk sebuah statement. Colornya saya ubah biru dulu. Nah, seperti ini bacanya. Jika kita buka awal, jika kita awal yang menuju awal, ya, membuka awal, maka jalurnya close tidak ada. Artinya, maka tidak ada jalur yang kita lewati karena kita sama-sama berada di awal. Selanjutnya kita telusuri sebuah pernyataan A dan B, ya, A dan B, maka yang close A dan B, maka yang sudah kita lewati adalah statement awal. Jika kita sudah masuk ke sebuah statement A dan B, maka yang sudah kita baca adalah yang awal. Selanjutnya open BCD, open B, C, dan D. Maka langkah yang sudah kita lewati adalah close A dan awal. Ya. Jika kita membuka 4 C, D, E, F, yaitu C, D, E, F, maka statement yang sudah kita lewati adalah yang B, A, dan awal. Lihat selevel dia. Dari awal ke A dan ke B. Selanjutnya ke C, D, E, F. Maka jalur yang sudah kita lewati, sudah kita close, yaitu B, A, F. Lalu kelima, ketika kita berada di D, E, F, G, H, D, E, F, G, H, maka yang sudah kita lewati statementnya atau kita close yaitu dari C, B, A, dan awal. Ya, atau DC, B, A, awal. Sedangkan untuk statement yang nomor 6, kita menuju ke E, F, G, H, I, yaitu E, F, G, H, I. Maka yang sudah terlewatkan ini, yang warna biru, ya, yaitu D, C, B, A, awal. D, C, B, A, dan awal. Dan ini adalah sebuah statement yang sudah kita lewati ketika kita sedang membuka sebuah permasalahan E, F, G, H, dan juga I. Lalu kita maju lagi, kita ke F, G, H, I, J. Maka statement yang sudah kita lewati bertambah menjadi E, D, C, B, A, dan E. Lihat, dia berada di level yang sama. Dan seterusnya. Inilah cara menentukan BVS atau Breadth First Search dalam menentukan sebuah solusi. Dia membahas sebuah permasalahan yang ada langsung menuju ke permasalahan A dan juga permasalahan yang ke B. Nah, selanjutnya dengan menggunakan Depth First Search, Depth First itu artinya jika saya lambangkan dengan warna hijau seperti ini, nah maka proses pencarian akan dilakukan pada semua anak sebelum melakukan pencarian ke note sebelumnya. Nah, maka kita fokus misalkan ke note A dulu. Bagaimana A ini goalnya berada di paling bawah. Maka kita fokusnya di level A dulu, baru bisa level ke B, ke C, ke D, E, F, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan teknik depth first berbeda sekali dengan teknik breadth first search. Kalau DVS atau depth first search kita tentukan dulu atau lebih mendalam
tidak berdasarkan level. Misalkan dari awal, maka dia close atau nggak ada. Kalau kita buka A dan B, kita buka A dan B, maka yang sudah kebuka pasti petnya si awal. Nih ya, kalau kita buka A dan B, pasti ini sudah kita lewati. Nah, yang lebih unik lagi, dia langsung menuju CD, bukan ke AB, CD, tapi langsung menuju ke CD. Ketika CD, ketika ketika CDB ya, ke level CD nih, ke level CDB ini sudah dilewati ya, sedang membuka level CDB, maka yang sudah dilewati berada di pet A lalu pet awal. Lalu dia langsung menyusun ke bawah, yaitu GH DB. Lihat, dia langsung ke bawah nih, menelusuri untuk mendapatkan si goal ini. Ya, GHDE, maka yang sudah dilewatin adalah C, A, dan juga awal. Selanjutnya ke-6 ada HDB, lihat, ada HDB, maka selanjutnya yang sudah dilewati adalah ini, G, C, A, dan awal. Lihat, beda ya, untuk dev first search dia cenderung lebih mendalami dulu ya sebuah permasalahan. Beda seperti BVS, dia akan terus melebar ke samping untuk pencarian solusinya. Maka yang dibilang tadi, untuk DVS itu akan memerlukan memori yang banyak karena menyimpan semua kemungkinan akan terjadi dibandingkan dengan DVS, karena dia lebih menuju spesifikasi atau masuk ke anak-anaknya atau ke dalamnya sebelum ke level selanjutnya. Nah, itulah perbedaan untuk metode pencarian DVS dan juga BVS. Semoga bisa dimengerti. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.